Kami datang kepadamu malam ini bersama umat-umatmu yang mengasihi Engkau, Engkau ingin setiap pujian dan penyembahan kami, semua yang dikorbankan malam ini di mezbah dunia berkenan di hadapan dunia Bapa. Saatnya perdengarkan suara-Mu bagi kami. Pakailah hamba-Mu menyatakan kehendak isi hati. Berbicaralah bagi kami semua yang hadir malam ini. Urapan dari tempat yang hati diturun mengalir, memulihkan setiap hati yang terluka, menyembuhkan setiap pribadi yang sakit. Malam ini mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai Tuhan keyakinan kami percaya Engkau hadir di sini untuk memulihkan kami. Tidak ada kuasa lain, hanya kuasa saja yang berlaku di tempat ini. Segala bentuk intervensi, intimidasi, kuasa kegelapan kami patahkan, tolak hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang siap dengar firman sama-sama berkata amin. Selamat kembali. Ketika berulang kali gagal, yang kemudian saudara pasti pernah mendengar antara kitab Maliaki dan Matius ada satu rentang waktu sang kegelapan. 400 tahun sudah Allah tidak berfirman, maka kegelapan yang menutup manusia melakukan menjalani hidup menurut apa yang dipandangnya baik. Tidak ada kajian moral yang bisa saudara menjadi patokan bagaimana orang seharusnya hidup. Semua orang yang mengikuti apa yang menurutnya benar. Tapi bersyukur kemudian ayat yang kedua dikatakan, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anak. Ia telah berbicara, hal itu sudah terjadi dan hari ini kita ada. Ia telah berbicara. Pertanyaannya sederhana. Sudahkah saudara mendengar Dia berbicara dalam hidupmu? Sudahkah engkau temukan destiny hidupmu? Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara hari-hari ini? Ia telah berbicara. Yesus datang untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi kerinduan hati Allah untuk dunia ini. Yesus datang untuk mengkomunikasikan apa yang merupakan harapan-harapan dalam hidup setiap pribadi kita. Ayat ini selanjutnya dikatakan, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Dia sendiri yang datang pada akhirnya. Ketika para nabi dipakai dalam perjanjian lama, Israel mengeraskan hati mereka. Dan pada akhirnya Allah sendiri yang jadi manusia. Dia punya kapasitas itu, saudara-saudara. Bahkan dikatakan oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Dialah firman yang jadi manusia. Alam semesta diciptakan oleh firman. Dan firman itu Yohanes pasal 1 berkata,
telah menjadi manusia. Sangat sederhana kronologis ya perjalanan ya kehadiran Kristus yang luar biasa di tempat yang sangat sederhana. Dia sudah datang. Maka inilah pesan bagi saudara dan saya. Apa yang dia mau komunikasikan, apa yang Tuhan mau sampaikan ya spesial ya bagi kita malam hari ini di tengah perayaan Natal ya GPPK kabar sukacita. Ayatnya yang ketiga, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Saudara-saudara yang kekasih, ini yang mau disampaikan, bahwa dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Saudara dan saya yang manusia diciptakan menurut gambar Allah. Imam Dei. Saudara, menurut gambar Allah. Saudara dan saya yang seharusnya memancarkan kemuliaan Allah. Tapi kemudian ya tadi yang sudah dibahasakan dalam fragmen singkat tadi, manusia yang jatuh dalam dosa, hilang saudara-saudara, berkurang kemuliaan Allah. Maka Yesus datang supaya apa? Kemuliaan itu dikembalikan dalam hidup saudara dan saya. Saudara dan saya yang memancarkan kembali kemuliaan Allah. Dalam bahasa aslinya saudara-saudara, ketika orang melihat kita, maka mereka pun melihat Yesus di dalam diri kita. Amin saudara-saudara. Masa Pak Pendeta, kita punya muka pas-pasan begini ya, kondoro melihat Tuhan Yesus. Tapi muka sangar-sangar begini. Saudara-saudara, kami ya dalam pelayanan di Bitung di sini, kami punya beberapa teman yang dulu yang saudara-saudara luar biasa dalam kehidupan. Kalau kami melihat foto mereka dulu dan sekarang, luar biasa sekali. Kalau dulu sangar saudara, sekarang penuh dengan kemuliaan Allah. Saudara-saudara, saya di tempat persekutuan di mana kami ya bersekutu di ya Bitung di sini, kami pernah kasih PR ke umat-umat Tuhan. Coba pulang di rumah, kau mulai balia di cermin, ya, mulai lihat, ya, apakah kemuliaan Allah itu ada dalam hidupku atau tidak. Kalaupun ada foto dulu, coba lihat di foto dulu, kemuliaan yang model sekarang. Apakah ya perubahan kemuliaan Tuhan itu ada dalam hidup kita? Atau ya dapat lihat, kalau bahasa Yunani bilang masurum, saudara-saudara. Kita orang Siau, saudara. Ya sama, saudara-saudara. Nyanda DP beda, saudara-saudara. Ya dulu dan sekarang. Sedap sekali kok kalau orang bilang begini tuh, pendeta sekarang lu pada pelihan lebih, saudara. Biar lesapa saudara, biar dia pemarah sekali kalau orang puji begitu, dia langsung ya marah muda saudara. Masa kok begitu ya saudara-saudara. Ya saudara-saudara, coba saudara tes, saudara pulang di dia kok ada om dulu sangat sekali kok. Dapat lihat tuh kemuliaan Tuhan. Pas dia pulang di rumah dia nyanyi tidur itu dia mau pikir-pikir, betulkah kemuliaan Tuhan ada padaku? Ya saudara-saudara, pertanyaannya bagi saudara malam hari ini, adakah kemuliaan Tuhan terpancar dalam hidup saudara? Amin saudara. Karena kedatangannya dia mau mengembalikan kembali kemuliaan itu dalam hidup saudara. Hidup masa lalu kita bisa gelap, bisa kabur, ya wajah kita biasa-biasa saja, bahkan cenderung sangar, ya tidak pernah senyum dengan orang lewat, orang baik-baik, orang jahat, DP muka tetap sama. Saudara pernah bertemu dengan orang seperti itu? Ya, selalu dia di gereja dia, muka dia yang pernah dia pancarkan kemuliaan Tuhan. Ya, orang Siau bilang kau main itu ya rusak terus, saudara. Ya, saudara. Tuhan mau malam ini kita pulang dengan kemuliaan Allah. Amin, saudara. Natal adalah mengembalikan kemuliaan Allah. Itu ada dalam hidup saudara dan saya. Suami istri penuh sukacita. Ya, pas pulang di rumah, ya suami bilang, lain mama muka sedang ibadah di situ lu. Ya dulu udah ingat biar pulang dari gereja begini, ya Tuhan, ya setengah mati mau dapat tuh sukacita tuh dia. Saudara, malam ini tujuan Tuhan, dia mau komunikasikan, aku mau kembalikan kemuliaan itu dalam hidup saudara.
kemuliaan yang sudah hilang dalam rumah tangga. Yang selama ini ya tidak ada kemuliaan. Saya ingat sekali Paulus bilang begini, kalau aku hidup, aku mau hidup untuk mempermuliakan Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan. Saya punya doa ekstrim di hadapan Tuhan secara pribadi. Kita bilang begini Pak Tuhan, Tuhan, biar TP hidup Tuhan dimuliakan. Lihat juga kalau kita semua bawa bikin malu Pak Tuhan, langsung jaga ambil. Ya. Mau bikin apa hidup kalau cuma bikin malu Tuhan? Tuh, saudara. Ada orang hidup so malu-maluin keluarga, dia baca dalam biasa-biasa. Saudara. Dia anggapnya ada apa-apa, ada orang begitu kan saudara. Ya, hari-hari ini di akhir zaman banyak orang model begitu. Maaf ya, DP mungkin pahit ayam Bangkok suteto ke apa saudara ya. Dia bikin dosa orang tahu ya, dia berjalan dia anggap tahu begitu saudara ya. Kita bilang betul Tuhan lihat tuh, kalau tapi hidup sudah bikin malu Tuhan, langsung ambil cuma menyimpang cok. Ya saudara mengapa? Karena hidup Paulus bilang kalau aku hidup, aku mau hidup Tuhan dipermuliakan lewat hidup. Amin saudara. Malam ini Natal itu bukan tentang kita. Tapi Natal itu tentang Yesus dipermuliakan. Amin. Saudara-saudara, biar kemuliaan itu ditujukan hanya kepada Tuhan dan untuk Tuhan semuanya. Maka saudara, ketika kita memancarkan kemuliaan Allah, dikatakan ayatnya yang kedua, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Dia menjadi pembela kita. Hari ini, saudara-saudara, ya, sesuai dengan fragmen tadi. Karena ya, kalau sudah lihat di Ibrani selanjutnya, kerangka teoritisnya dapat. Dia sekarang ada di surga. Dan dia pernah rasa apa yang kita rasa. Maka dia siap untuk membela kita. Sekarang dia duduk dan satu waktu kelak dan waktunya tidak lama lagi. Dia akan datang kedua kali. Dan saudara tahu, kita punya harapan seperti fragmen tadi. Kita punya harapan. Ini kerangka teoritisnya. Saudara. Saya senang dengan Ibrani ini. Membagi dua bagian. Sehingga kita sebagai orang percaya, tidak hanya dalam tataran kerangka teoritis. Ini DP teori. Tapi kemudian praktisnya. Bagaimana kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Ibrani pasal 13. Saya mengajak kita lihat Ibrani pasal 13. Mulai ayatnya yang pertama. Bagaimana kita memancarkan kemuliaan Allah. Sebab kedatangan supaya kita memancarkan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Maka praktisnya seperti ini. Tepat dengan fragmen tadi saudara. Ibrani pasal 13 ayat yang pertama berkata demikian. Peliharalah kasih persaudaraan. Ini praktisnya saudara. Sekali lagi. Tataran konsep saudara kekristenan kita bukan hanya sekedar konsepsi di mana kita bangun pada teori-teori semata-mata, tapi praktis ini. Ketika kita mau supaya Tuhan dipermuliakan, ketika kita mau supaya kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita, hal pertama Allah datang karena Dia mengasihi kita. Maka poin pertama adalah peliharalah kasih persaudaraan. Saudara, menarik ya kata ini, pelihara. Sesuatu yang disuruh untuk dipelihara. Berarti yang mulai terancam itu saudara. Ya, sangat rentan untuk kasih persaudaraan itu rusak. Jangan jauh-jauh di Natal begini. Karena kami perkembangan kurang lebih 18 tahun. Ya, itu 18 tahun kita bikin event begini. Kami suami istri selalu bercakap-cakap. Tahun ini tema warna apa? Kan tiap tahun ganti-ganti warna. Kita bilang tasuni tahun ini pakai warna apa? Kuning so pernah, biru so pernah, ya merah so pernah. Ya, kita bilang coba mau pakai putih jo. Ya, saudara-saudara, sederhana. Tapi ketika kami mulai lihat seragam panitia di mall, so WA apa, ya grup pelayan-pelayan. Bukan malah yang bagus tuh ya berupa bahan rogi-rogi begitu saudara-saudara ya yang cocok for orang-orang besar di badan saudara-saudara. Saudara bisa bayangkan hal yang kecil itu bisa memicu ya kasih persaudaraan itu bisa hilang saudara.
Ya, saudara bisa bilang, masa? Iya. Mengapa? Kan di event-event begini rentan sekali itu kasih persaudaraan. Ya saudara, mau tak cukur sedikit saudara. Karena biasanya kalau di event begini, biar ada yang tukang kerja, ada yang tukang mengamati saudara. Di mana-mana selalu ada. Yang biasanya yang tukang amati ini, ya paling pemalas semua saudara. Dia malas kerja, malas kasih sumbangan, malah dia paling suka mau amati saudara. Ya kalau mau tak salah. Bukan di situ tumpeng Natal. Padahal orang so atur so 12 jam. Dia baru datang pagi-pagi, dia datang nilai 9. Salah nih pohon Natal dia tampang, pindah di sana. Ya saudara-saudara, hal yang kelihatan sepele, tapi bisa mengikis yang namanya kasih persaudaraan. Maka kita mencatat, pelihara kasih persaudaraan. Bisa katakan amin, haleluya. Suami istri yang datang malam ini, bagaimana dengan kasih persaudaraan? Ya, bagaimana ya antara kita sesama jemaat Tuhan. Tadi ya disampaikan jelas. Kasih kan semakin tinggi. Ya. Karena kebutuhan semakin meningkat. Orang akan lebih egois. Ya. Itu tante dulu yang waktu masih baru top-top kata egois. Orang tanya, apa soal tante egois? Egois itu mulu-mulu no. Ya, saudara-saudara. Saudara-saudara, orang akan semakin egois. Tapi Alkitab mencatat. Orang percaya yang memancarkan kemuliaan Tuhan, dia akan tetap pelihara kasih persaudaraan itu. Bisa katakan amin. Marsaki pendeta Saki, kita kok yang kerja aku, masa dia bilang begitu? Ya saudara-saudara, sakit memang. Untuk memelihara kasih persaudaraan butuh ada yang harus rela dikorbankan. Biasanya seperti itu. Ya, mesti ada yang berkorban demi kasihnya kepada kita. Yesus berkorban. Jadi kalau saudara cuma ada berkorban, ya maaf, bukan cuma ya, baru ada berkorban, ya. Ya apalah saudara bisa korbankan di gereja. Kongsu mulai jaga hitung-hitung saudara-saudara. Tuhan Yesus sudah korbankan lebih besar daripada apapun juga. Amin saudara-saudara. Kasih ya kadang-kala menuntut pengorbanan. Maka kita mencatat pelihara kasih persaudaraan. Ini implementasi daripada kemuliaan Tuhan yang dipenjara. Yang kedua, ayatnya yang kedua dan ayat yang ketiga. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman. Karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang. Karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Saya bisa simpulkan demikian. Gereja ya memancarkan kemuliaan Tuhan ketika dia punya interaksi sosial. Gereja bukan anti sosial, gereja bukan merasa eksklusif sendiri, tidak lagi berhubungan dengan orang lain karena kami orang-orang ya yang luar biasa dalam gereja. Gereja kali lagi bukan komunitas yang eksklusif yang menunjukkan bahwa kalau orang-orang seperti ini boleh datang ke gereja Tuhan. Tapi bersyukur hari-hari ini gereja yang memiliki misi yang jelas, menjangkau ya bahkan memberi tumpangan. Tadi waktu orang kemari saudara-saudara ya Tuhan atur sedemikian rupa. Kami saudara ada yang cegat di jalan ya ternyata ibu dan bapak ini ternyata gembala yang mau ikut Natal di dua saudara ya, tapi ya mereka sebentar tunggu tumpangan. Orang dua berhenti ya suami istri dan kemudian orang dua naik ya. Orang dua tanya mau kemana? Kami mau ke gereja GPPK ya melayani di sana. Memberi tumpangan saudara-saudara ya. Sekalipun memang saya paling selektif kalau jaga kasih tumpangan orang ya saudara-saudara. Mulia dia ya yang kaki kung cewek pasung sekali nih kung kita tumpangi saudara-saudara. Orang bilang apa dia tadi itu cewek pasung sekali ya saudara. Kita memang jaga lihat dulu kalau oma boleh naik. Mar kalau udah pelihara lupa ibu muda kau gaul kita bilang bukan kita yang kasih tumpangan mar kita selektif dalam hal ini ya saudara-saudara. Saudara-saudara ya beri tumpangan saudara-saudara. Yang kedua dikatakan, ingatlah akan orang-orang hukuman. Ternyata Alkitab biasa sekali kalau kita mengunjungi ya mereka yang ada di penjara-penjara. Ya, gereja ini punya nilai ya, visi, misi jelas, nilai-nilai. Ini gereja yang misioner, saudara-saudara. Gereja yang luar biasa, yang mau menjangkau keluar. Gereja yang bukan anti sosial, tapi gereja yang connect ya dengan berbagai lapisan masyarakat, termasuk dikatakan ya orang-orang hukuman yang ada di penjara.
Saudara-saudara, gereja harus tampil bukan eksklusif, tapi gereja harus memberi diri kepada orang-orang yang termarginal, kepada orang-orang yang terpinggirkan, kepada orang-orang yang kelihatan sulit. Maka ya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di sana. Yang selanjutnya, saudara-saudara, di ayatnya yang keempat, Ibrani pasal 13, di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat itu, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi. Yang ketiga, di mana kemuliaan Allah dinyatakan, implementasinya ada pada keluarga kita masing-masing. Saudara-saudara, sekali lagi, di keluarga kita untuk menyatakan kemuliaan Allah. Hari Selasa yang barusan ini, saudara-saudara, gereja kami buat perayaan Natal ya daerah Sulawesi Utara. Maka kami, saudara-saudara, mendampingi ketua umum kami ya kurang lebih 2 hari. Yang menarik, saudara-saudara, ya gereja kami memang gereja yang baru, saudara-saudara, ya tidak ya, wow, tidak banyak, saudara-saudara. Ya. Ketika kami dampingi ketua umum kami bercakap-cakap di hotel bersama-sama, dan beliau sampaikan poin ini. Ya, ketika beliau bertemu dengan teman-temannya dosen-dosen yang ada di sini, dosen-dosen teologi, kami bercakap-cakap dan beliau menyampaikan pengalamannya, betapa baginya keluarga itu sangat penting. Satu waktu di Jawa Tengah, karena konsentrasi pelayanan kami, gereja kami itu di Jawa Tengah, ketika adakan perayaan untuk Natal daerah di Jawa Tengah, itu kurang lebih ada 1.000 lebih ya yang hadir. Dan ketua umum diminta untuk datang hanya untuk memberi sambutan. Bukan karena cuma memberi sambutan, ya dia batalkan. Tapi ketika dia katakan, saya mau datang, anak saya sakit. Dan ketika anak saya sakit, tidak ada yang ya nunggui karena istrinya ya juga sementara ada di pelayanan. Maka dia membatalkan itu. Mengapa? Karena dia berpikir kurang lebih 2 tahun konsentrasinya pada pelayanan, dia mulai abaikan anak-anaknya. Saudara-saudara, maka betapa pentingnya keluarga di tengah-tengah kehidupan kita. Bisa katakan amin, haleluya. Kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Berapa banyak yang mengabaikan anak-anak malam ini, bapak-bapak ya yang berpikir sudah cukup ya, yang penting doi sekolah ada, jajan ada, ya tidak perlu yang memperhatikan anak-anak. Tapi Alkitab mencatat, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Saudara-saudara, sekali lagi, penuh hormat terhadap perkawinan. Maka jauhkan ya saudara-saudara, Mama Ani ya jadi mama tiri, saudara-saudara. Saudara-saudara, jelas saudara-saudara ya. Jauhkan saudara-saudara. Ya, kalau mungkin mama meninggal kong Mama Ani jadi mama tiri, kong memang Mama Ani lesu singgil dia tidak apa-apa, saudara. Tapi kalau ya ada unsur ya X itu, saudara-saudara, dijauhkan, saudara-saudara ya. Karena ada yang sempat protes lagu ini. Karena Tuhan lagu-lagu juga banyak tuh, saudara-saudara, yang juga memberkati, saudara-saudara ya. Sehingga saya selalu bilang ke jemaat, bye-bye kau putar lagu ya. Kadang-kala kok orang ya kalau tahu gembala semua datang dosa jaga rubah tuh lagu, saudara-saudara ya. Saudara-saudara ya, ada kuasa dalam pujian dan kualitas kehidupan kerohanian. Salah satunya dilihat apa yang saudara putar di rumah ya. Kalau lagu selalu ya, sayang di mana kau berada ya, saudara-saudara. Sayang ada di sebelah, saudara-saudara. Tuh istri ada di sebelah. Boleh sebenarnya istri mau tanya, ya papa mau cari sayang yang mana lagi nih dia? Ya, kau mau putar-putar sayang itu dia, saudara-saudara. Tuh kurang sayang dilale kaki, bapak ada cari, saudara. Ada bapak-bapak suatu, oh kita kok pendeta hobi itu lagu-lagu nostalgia begitu. Ya, asal nostalgia jangan jadi nostalgia, saudara-saudara. Atau hormati pernikahan. Bapak-bapak bisa katakan amin, haleluya. Apalagi bapak-bapak gaul ya, hari-hari koran di medsos terus, saudara-saudara ya. Ibu-ibu gaul ya, tiap jam, tiap detik status, saudara-saudara. Ini gampang diincar, saudara-saudara ya. Ada yang status mau baca lamar, foto kuatnya enggak ada ya, maka masuklah inbox biar nanti kita antar ya, saudara-saudara. Sederhana yang di status, tapi selalu buka celah. Ya, mode ungu lagi, masuk lagi inbox. Nanti kita isi pulsa ya, saudara-saudara. Maka kita berkata, kemuliaan Tuhan itu nyata di tengah-tengah keluarga kita. Asalkan apa? Hormati institusi perkawinan kita. Hormati institusi pernikahan, di mana Tuhan sendiri yang hadirkan itu dalam rumah tangga kita. Natal kemuliaan Tuhan itu harus nampak dalam rumah tangga
keluarga kita. Bisa katakan amin, haleluya. Ya, yang tidak bilang amin KG itu sudah DP status tadi itu dia ya, saudara-saudara. Lanjut saudara-saudara ya. Ini yang terakhir Jo, ya kita punya waktu mungkin cuma pendek ini saudara. Ya, ayatnya yang ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Yang kedua, Tuhan dipermuliakan lewat apa? Kemampuan kita memanage hidup kita, memanage keuangan kita. Saudara-saudara, ketika kita tidak menjadi hamba uang, mengapa? Akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Saudara-saudara, hari-hari ini siapa nih mau doi? Semua yang suka uang. Tapi Alkitab sudah mencatat akar segala kejahatan itu adalah cinta uang. Ketika seseorang tidak merasa puas, ya, saudara-saudara, uang, cinta uang sama seperti meminum air laut. Semakin banyak diminum, maka akan semakin haus. Saudara-saudara, kalau orang mau pikir orang yang korup itu, ya, kalau mau lihat dari sisi gaji yang dorang miliki, itu tidak mungkin dorang mau korupsi. Tapi pertanyaannya, mengapa mereka tetap korupsi? Salah satu koruptor itu mau dihukum mati, ya, dalam jangka waktu dekat ini putusan. Mengapa? Karena cinta akan uang. Jadilah orang percaya, ya, memuliakan Tuhan dengan tahu memanage keuangan. Bisa katakan amin, haleluya. Ya, apalagi sebulan-bulan begini, saudara-saudara, banyak sekali kebutuhan, keperluan. Ya, maka Alkitab mencatat, ketika kita bisa dipercaya dalam hal keuangan, ya. Kami ya punya majelis tangani keuangan kami sejak dari awal. Ya, pertanggungan keuangan kami tidak pernah lus. Ya, tiap kali kami. Ya, saya sudah sampaikan sejak awal. Pertanggungjawaban keuangan DP doi bawah. Ya, mau berapa puluh juta, bawa DP buku jelas. Sehingga selama 18 tahun kami tidak punya masalah dengan keuangan. Mengapa? Ya, setan banyak di doi, saudara-saudara. Ya, kalau saudara sementara bekerja, dengar baik, saudara akan diproyeksikan, dipromosikan Tuhan lebih dan lebih ketika saudara dapat dipercaya dalam hal keuangan. Ya, bertobat kalau saudara tidak mempermuliakan Tuhan dengan masalah uang. Ya, sekecil pun, sekali orang tidak bisa percaya dalam hal keuangan, untuk seterusnya ketika berbicara dia mesti tambah dengan sungguh mati. Ya, saudara pernah dengar ada orang kalau coba cerita dia mesti tambah dengan sungguh mati, ya, karena memang dia kalau bercerita orang sudah percaya. Tapi kalau orang bisa dipercaya, tidak perlu dia mau tambah dengan sungguh mati, saudara. Karena dia sekali bercerita, iya betul dia kalau coba cerita. Maka kalau orang bercerita, lampu ini lampu, ya, ini lampu apa ini? Neraka ini neraka. Ya, mengapa? Karena memang di hidup orang sudah percaya. Masalah keuangan, orang sudah bilang, ya, jangan kasih pegang pada dia. Mau pegang doi gereja pada dia, hilang semua tuh dia. Mar pasti panitia Natal di sini mantap tuh, Ibu Gembala, no? Bisa dipercaya sungguh gereja megah, wow begini, fasilitas luar biasa tuh. Pasti ya hebat memanage keuangan. Kita dipermuliakan ketika kita tahu, percaya, Dia Allah akan mencukupkan kebutuhan keperluanku. Karena Alkitab berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Aku tidak akan takut. Saudara bisa katakan malam ini, Tuhan dipermuliakan lewat keuangan keluargaku. Aku tidak akan takut, tepat pada waktunya Tuhan pasti siapkan. Saya mengikuti ya Daniel Mananta, ya, kontennya saudara-saudara tentang ya kamu adalah tetanggaku. Ya, topiknya tentang anaknya Idris Sardi yang bertobat, saudara-saudara. Ya, itu luar biasa sekali. Saya lihat kemarin itu saya sangat diberkati. Bagaimana iman Lukman Sardi itu ya bertumbuh. Dia jadikan Bapa betul-betul sumber segala sesuatu. Masih ya muda dalam pengiringan akan Tuhan, tapi keyakinannya akan pemeliharaan Tuhan itu luar biasa sekali. Ya, setiap kali katanya dia membutuhkan sesuatu, dia cuma bilang, Bapa, kami memerlukan ini. Malam ini, kalau saudara sebentar bermasalah dengan keuangan, dengar baik, Tuhan mau dipermuliakan lewat keuangan keluarga. Maka saudara harus berkata, Bapa, aku tahu ketika aku datang ada mujizat. Karena saya tahu masuk bulan Desember banyak sekali kebutuhan, keperluan yang kadang-kala bisa membuat saudara takut berpikir sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, bagaimana saya mengatur keuangan kami di hari-hari ini. Tapi Alkitab berkata sekali lagi, ya Tuhan
yang akan menolong saudara. Bisa katakan amin malam ini. Tuhan dipermuliakan lewat keluargamu ketika keuanganmu jelas. Ya. Ketika keuanganmu jelas, Tuhan yang akan adakan malam ini. Tuhan dipermuliakan. Ya. Tuhan dipermuliakan. Selanjutnya saudara-saudara, ayat yang ke-7. Ya, ayat yang ke-7 Ibrani pasal 13. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Kalau saudara lihat pasal 13 ini saudara-saudara, ya, ayat yang ke-17, pasal 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Tuhan dipermuliakan ketika kita belajar tunduk pada otoritas. Dimanapun saudara berada, pasti ada otoritas. Kalau saudara ada dalam satu penggemalan, gembalamu adalah otoritas di mana? Ya, Alkitab ajarkan untuk kita tunduk. Teladani jalan hidup mereka. Ya, setiap kali saya bercakap-cakap dengan pelayan-pelayan di sini, sangat luar biasa. Kesaksian mereka selalu berkata bahwa ya almarhum gembala di sini adalah teladan mereka. Saudara-saudara, artinya jemaat ini betul-betul punya role model yang pas untuk diteladani. Dan mereka selalu berkata bahwa kami meneladani. Ya luar biasa. Spirit ya mentalitas ya iman daripada hamba Tuhan almarhum di tempat ini. Sungguh sangat luar biasa. Alkitabiah sekali. Tuhan dipermuliakan ketika kita sebagai umat Tuhan belajar taat, tunduk pada otoritas. Bukan kaum pemberontak ya dimanapun berada. Bukan orang yang suka banyak protes saudara. Tetapi nol yang saudara, netol saudara ya. No action talk only saudara ya. Cuma banyak mul kerjanya. Tapi kita menjadi jemaat yang terus ya belajar tunduk taat pada otoritas. Ketika tunduk pada otoritas, berkat Tuhan pasti mengalir dalam kehidupan. Maka saudara-saudara, hal yang paling terakhir, Tuhan dimuliakan kalau tadi di tengah organisasi, ya di tengah-tengah ya kehidupan kita. Kita lihat saudara-saudara ayat yang ke-8, ayat yang terakhir bagi kita. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Praktisnya adalah Yesus dimuliakan, Tuhan dimuliakan ketika kita tetap percaya. Kuasa Tuhan masih tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Malam ini kalau kita merayakan perayaan Natal, ya Allah mau komunikasikan poin ini. Dia rindu kemuliaannya dinyatakan dalam hidup kita. Kalau jemaat ini ya namanya kabar sukacita, ya ada yang mau dikomunikasikan tentang sukacita. Maka saya percaya jemaat ini akan tetap grow up. Jemaat ini pasti akan diberkati Tuhan. Ketika apa? Kemuliaan Tuhan ada di tempat ini. Kita percaya Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Kalau dulu dia pernah menolong saudara, maka malam ini saudara juga harus percaya Yesus sanggup menolong saudara. Kalau dia pernah menolong orang lain, saudara juga dapat berkata, Tuhan juga pasti menolong saya malam ini. Karena kuasanya tidak pernah berubah bagi kita. Natal malam ini adalah Allah mau connect dengan kita. Allah mau berkomunikasi dengan kita. Allah mau menyatakan kehendaknya dalam hidup kita. Dan ketika dia menyatakan kehendaknya, kuasanya pun, kasihnya pun itu dinyatakan dalam hidup kita. Sekali lagi, Allah punya dua kapasitas ini, kasih dan kuasa. Dia mengasihi, tapi tidak hanya sebatas mengasihi, tapi dia punya kuasa untuk menjadikan kenyataan apa yang saudara rindukan. Dia tidak hanya punya kasih, tapi dia punya empati. Ya, dia mau mengalami apa yang saudara alami. Malam hari ini, kiranya ya kita dapat terus mengingat Tuhan mau dia dipermuliakan dan kita yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Ini pesan Tuhan yang Tuhan mau komunikasikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, Tuhan Yesus menolong kita semua. Demikian firman Tuhan. Ya, Natal adalah bentuk komunikasi Allah, yaitu Tuhan mau menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Kita mau angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi? Saya mengundang ya WL, singers dan juga pemain musik. Saudara-saudara, kita tidak dapat lari dari kasih Tuhan.
Ya Tuhan tetap mengasihi kita ya sampai malam hari ini. Kita mau katakan poin ini kepada Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi Tuhan? Saya rindu saudara mengalami kuasa pemulihan Tuhan dalam hidup keluarga kita masing-masing. Di tengah jemaat di mana kita berada. Saudara-saudara, nyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan mau kita saling mengasihi saudara-saudara satu dengan yang lain. Bukan hanya lip service, tapi betul-betul dalam praktik kehidupan kita. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi? Kita angkat pujian. Haleluya. Mari saudara-saudara tutup mata jasmanimu, angkat pujian bersama-sama para pemuji dan penyembah. Saya rindu kita mau menyembah Tuhan malam ini. Rasakan kuasa hadirat Tuhan. Dan kau dekat, dan kau dekat, bahkan seluruh. Bagai seluruh tak bisa kita dapat balas kasih Tuhan. Dia datang menembus saudara dan saya. Dan berharga, haleluya. dan berharga, Sungguh besar, haleluya. sungguh besar. Saudara yang bisa berdiri, saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri di tempat duduk saudara masing-masing. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan. Nikmati kasihnya yang dalam. Sungguh besar, Tuhan sangat mengasihi saudara. Sungguh indah, yang kau pikirkan. Yes, Tuhan memikirkan tentang saudara, pergumulan saudara, masalah hidup saudara. Oh haleluya, sungguh indah, haleluya, sungguh indah, sungguh besar, haleluya, amin. Besar pengorbananmu, oh amin, haleluya. Lalu dalam untuk dimengerti. Katakan sungguh besar, sungguh besar. Oh, sungguh indah yang kau pikirkan, Oh, haleluya. Selalu bagiku sungguh indah. Sekali lagi katakan sungguh besar, haleluya, sungguh besar, amin. Apakah saudara hidupmu hari-hari ini mempermuliakan Tuhan? Haleluya. Amin, amin. Sungguh besar. Yes. Haleluya. Amin, amin. Oh, sungguh indah. Sungguh indah. Yang kau pikirkan tentangku. Bagiku sungguh indah, oh, sungguh indah.